Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu. Saya akan share mata kuliah pertama kita, yaitu tentang produk dana di bank syariah. Semoga kita semua bisa memahaminya, dan saya berharap kita bisa memahami teori dan juga praktek. Alhamdulillah, saya juga saat ini bertugas sebagai asesor di perbankan syariah. Kemudian dengan pengalaman saya kurang lebih 15 tahun di bank syariah, mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan nuansa baru buat rekan-rekan semua. Baik, saya share materi saya. Produk bank syariah itu ada 3 sebetulnya, bagian besar yaitu pendanaan, pembiayaan, dan jasa. Sebetulnya ini hampir sama di seluruh bank ya, tidak hanya di bank syariah, hanya perbedaan nanti di akad dan istilah-istilah saja. Seperti istilah pembiayaan di bank konvensional dikenal dengan istilah kredit. Mereka juga mengenal istilah pendanaan, pembiayaan atau kredit, kemudian jasa. Pendanaan itu kurang lebih produk-produk yang dikeluarkan bank untuk menghimpun dana masyarakat. Kemudian untuk pembiayaan itu atau kredit itu adalah produk yang dilihat oleh perbankan untuk menyalurkan dana yang berhasil dihimpun oleh bank. Kemudian produk jasa adalah produk yang menghasilkan fee based income. Based income adalah fee yang diperoleh bukan dari proses investasi yang dilakukan oleh bank melalui pembiayaan. Jadi jasa itu kurang lebih penyediaan jasa, misalkan jasa transfer, clearing, dan lain-lain, ATM. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Kalau dari neraca bank syariah, ini saya tampilkan di account ya, ada aktiva dan pasiva, maka produk pembiayaan itu adanya di aktiva ya, di aktiva bank, karena itu adalah aset bank yang kita investasikan ke market-market yang dimiliki oleh bank. Itu adalah harta. Kemudian produk dana itu adanya di pasiva, masuknya di dana pihak ketiga. Urutannya giro, tabungan, deposito. Ya, urutannya ini sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu yang paling atas giro adalah yang paling volatil, ya, yang paling fluktuatif dananya. Makin ke bawah makin fluktuasinya makin rendah. Ya, tabungan, deposito. Nanti kita akan perjelas di materi berikutnya. Produk dana sendiri itu pada intinya ada 3 ini ya. Ada giro, tabungan, dan deposito. Hampir di seluruh bank produknya kurang lebih sama ya, dasarnya ya, 3 hal ini. Tinggal nanti pada prakteknya kita akan menemukan beberapa modifikasi produk ya. Mungkin nanti kapan-kapan rekan-rekan bisa mampir ke bank syariah ya, ada yang punya program tabungan haji, tabungan siswa, tabungan kurban, dan lain-lain ya. Giro juga demikian, deposito apalagi, nanti kita akan lihat prakteknya. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya, produk dana itu ada 3 ini ya.
Di era milenial sekarang bahkan, sudah mulai masuk ke, produk-produk yang online ya, tapi prinsipnya 3 inilah ya, giro, tabungan, dan deposito. Nah, ini saya coba, searching di googling ya, ini ada beberapa nih ya. Jadi, produk giro itu untuk membedakan masing-masing bank dia menggunakan penamaan. Nah, penamaan ini adalah branding ya. Kita nggak perlu tertipu dengan brandingnya, ya itu bisa siapapun membuat, dan mungkin nanti saya akan menugaskan, rekan-rekan untuk membuat produk, ya. Membuat produk yang kira-kira teman-teman, pikirkan itu, mudah dijual. Jadi intinya, eee, bank-bank ini membuat label-label nama ini, branding nama ini, agar bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menjadi pembeda. Ya, sebagai contoh nih di Bank Muamalat ini ada tabungan Haji Arafah, di BRI Syariah ada tabungan Faedah, ada tabungan Wadi Ahmadani ya, Giro Amanah, tabungan Hasanah, deposito Maksima. Nah, ya. Jadi kalau soal nama ini tidak ada aturannya ya. Yang penting adalah akad di dalam ya, akad di dalamnya yang itu harus sesuai dengan syariah. Nanti di akhir apa namanya, saya akan kasih tugas kepada teman-teman untuk membuat ya, produk baru, ya, inovasi. Karena hampir semua bank ini dia melakukan inovasi. Ya, inovasi itu terhadap apa? Terhadap fiturnya, ya, fiturnya, kemudian juga manfaatnya, mungkin di nisbahnya ya, dimainin di situ ataupun nama produknya. Baik, saya lanjutkan. Akad produk dana, ya. Ini ada 2 macam produk dana itu akadnya, wadiah dan mudharabah. Ya, wadiah itu titipan, mudharabah itu kerjasama. Ya, apa itu wadiah? Nah ini. Nah, biasanya wadiah ini dipakai di produk giro, ya. Tapi perkembangannya begitu pesat, sekarang udah ada yang namanya tabungan wadiah. Jadi bisa, asalkan prinsipnya sama kurang lebih, ya prinsipnya. Nah ini ada definisi tentang giro, ini definisi umum ya, yang ada di Bank Indonesia. Giro adalah simpanan pihak ketiga, ya. Oh ya, kalau disebut pihak ketiga itu berarti masyarakat, ya. Nah, saya perlu sampaikan, pihak ketiga itu adalah masyarakat umum yang nabung di bank. Itu pihak ketiga. Nah, siapa pihak kedua? Nah, pihak kedua itu kalau dia adalah apa namanya, masyarakat tapi bukan apa namanya, eh, dia bank juga ya. Jadi simpanan pihak kedua itu adalah antar bank biasanya. Nah, giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu ya, dengan syarat menerbitkan cek dan bilet giro ya. Jadi ini adalah definisi dasar ya. Jadi giro itu bisa dicek, bisa ditarik ya di dengan menggunakan cek dan bilet giro. Ya. Tapi ini sebetulnya definisi lama. Sekarang kita bisa melakukan transaksi dengan giro, giro itu bisa dengan net banking gitu tanpa cek, ya. Ya. Um, tapi itulah perkembangan ya. Kita menggunakan definisi yang ada dulu ya, yaitu dengan cek dan bilet giro. Fiturnya dan mekanismenya gimana? Ya, bank sebagai penerima titipan, ya, dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Jadi masyarakat kita nih nitip dana di bank. Bank tidak diperkenankan memperjanjikan imbalan atau bonus kepada nasabah. Jadi uniknya giro wadiah ini, ya kita nggak boleh memberikan janji nih ya, nanti bonusnya misal 3% per tahun. Ya, ini nggak boleh.
Nah, bagaimana cara menjualnya dong produk seperti ini? Kalau kita tidak bisa menjanjikan, ya. Nah, nanti kita bahas. Yang ketiga, bank dapat membebankan para nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait dengan pengelolaan rekening, biaya cek. Apa itu biaya cek? Cek itu kan kertas khusus ya yang disiapkan oleh bank, yang dicetak oleh bank, pasti ada harganya. Nah, gitu. Nah, itu termasuk fee-based juga. Jadi biasanya dia menjual buku cek itu kepada masyarakat. Dia meterai laporan transaksi, saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Nah, karena giro itu adalah dapat ditarik sewaktu-waktu, lihat definisinya. Ya, simpanan pihak ketiga, ya penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Kapanpun nasabah butuh harus bisa. Ya, kalau bank tidak bisa menyediakan dananya, nasabah bisa komplain berat. Ya. Karena itu dalam produk ini bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah kapanpun nasabah mau ambil. Yang terakhir, dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Ya. Nah, ini mekanismenya, ya mekanisme. Nah, ini skemnya ya. Saya coba gambarkan dikit ya. Jadi pertama ini nasabah ya, pemilik dana. Pemilik dana ini dalam akad wadiah ini disebut sebagai muadi. Nah, kalau yang namanya akad itu pasti ada rukunnya ya, rukun rukun transaksinya. Ya, rukun wadiah itu pihak yang menitipkan barang yaitu muadi, pemilik dana. Yang kedua, pihak yang dititipi barang mustauda yaitu pihak bank. Kemudian barang yang dititipkan wadiahnya yaitu uang, ya, objeknya. Kemudian ijab kabul. Ya, ada ijab kabul ya. 4 ini adalah rukun dari akad wadiah. Jadi pemilik dana ya masyarakat menitipkan uangnya dengan akad wadiah. Ya, bagaimana ijab kabulnya? Ijab kabulnya dia ngisi formulir. Ya. Isi akadnya ada apa aja itu ada di form pembukaan rekening. Nah, itu akadnya dari situ. Ya. Akadnya dari situ bisa dibaca. Jadi eh, akadnya tidak perlu kita pikirin lagi seperti apa atau kita buat, itu biasanya sudah ada dari disiapkan oleh bank dalam bentuk formulir pembukaan rekening. Dananya disimpan di bank, ya dititip di bank, kapan namanya titipan, kapanpun bisa kita tarik. Bank nggak boleh nahan. Ya. Kalau bank nahan, berarti ada sesuatu sama bank. Ya. Bisa disebut sebagai gagal bayar bank. Ya. Yang kedua, uang tersebut menjadi hak buat bank untuk melakukan pengelolaan atau pemanfaatan. Ya, pemanfaatan dananya. Mau dimanfaatkankah atau tidak, itu terserah bank. Ya, namanya uang titipan di akad wadiah ini diberikan kekuasaan bank untuk memanfaatkan. Nah, bank biasanya akan menyalurkan ke dunia usaha. Nah, hasilnya terserah bank nih, ya. Bank bisa memberikan bonus kepada pemilik dana, ya, dengan syarat tidak boleh diperjanjikan di depan. Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi ini akadnya, ya, skemnya seperti ini, akad wadiah. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti apa sih cek, ya, itu, ya, giro itu seperti apa? Inilah, ya kertas kecil ini aja, ya, kertas kecil ini, tapi ada unsur-unsurnya, ya. Ini ada bank tertarik, nah, ada logonya. Nah, bank, ya, ada logo bank. Dia harus bank, ya, bank umum. Yang berhak menerbitkan cek itu adalah bank umum, ya.
Kalau BPRS nggak bisa, ya. Koperasi apalagi, itu tidak berhak menerbitkan cek. Yang menerbitkan cek hanya bank umum, ya, bank umum syariah. Ya, perbedaannya bank umum dengan BPR atau BPRS, itu bank bisa menerbitkan cek. Ya. Nanti ini ada logonya, ya. Namanya tuh kita sebut ini bank tertarik, ya. Istilahnya di dalam cek itu adalah ini nama bank tertarik. Ada logo banknya, ya. Kemudian ada tanggal efektif, ya, tanggal efektif. Kemudian nominal angka yang mau ditarik berapa. Kemudian di sini nominal dalam huruf. Kemudian di sini ada seri, ya, nomor seri dan tanggalnya. Ya. Eh, Kemudian di bawah ini ada nama nasabahnya, ya. Nah, ini nasabah. Misalkan Pak Rudi, ya, Rudi. Jadi nanti disebutin nama nasabah di sini. Kemudian di bawahnya ada coding khusus, ya. Ini ada nomor seri, terdiri dari nomor seri, sandi bank tertarik, nomor rekening nasabah, transaksi giro, dan nominal. Ini nanti akan dicetak oleh bank, ya, pada saat kita menyerahkan eh, apa namanya cek ini kepada bank. Ya. Nah, ini ceknya. Siapa yang belum pernah lihat cek? Nah, ini contoh. Ya. Nanti kalau mau lihat langsung boleh kapan-kapan saya sampaikan contoh yang realnya, ya. Ini bisa di Google kalau ini. Ya. Baik, itu tadi kita bicara tentang giro, ya. Eh, saya boleh ringkas sedikit, ya. Giro itu tadi adalah simpanan pihak ketiga, ya, yang bisa ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek. Nah, itu tuh. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke produk yang kedua, yaitu tabungan. Pada umumnya dikenal tabungan mudharabah. Ya. Seperti tadi saya sampaikan, era sudah berubah, tabungan bisa juga berbentuk wadiah. Ya. Itu masalah akad saja. Ya, akad saja. Kita bisa menggunakan dua akad tadi, wadiah atau mudharabah. Tapi memang tabungan yang eh, apa namanya lebih terkenal saat ini di bank syariah itu tabungan yang berdasarkan akad mudharabah. Ya. Jadi kalau saya ambil dari definisi Bank Indonesia, tabungan adalah simpanan, ya, pihak ketiga. Simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, ya, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan. Ya. Jadi apa syaratnya? Syaratnya dia harus menunjukkan buku rekening. Contohnya, walaupun sekarang di era teknologi yang sudah sedemikian maju, tabungan berkembang. Ya, penarikannya tidak lagi dengan menunjukkan buku tabungan, cukup pakai ATM udah bisa. Ya, kita masuk ke mesin-mesin ATM, masukin kartu, nggak perlu ketemu customer service ataupun teller, kita bisa tarik uang. Ya. Artinya dari sisi sifat produk, jadi seperti lebih mirip dengan giro. Ya. Giro bisa ditarik sewaktu-waktu, ATM pun demikian, bisa ditarik sewaktu-waktu. Gitu. Jadi semakin ke sini, ya, semakin tidak terlihat perbedaannya antara giro dengan tabungan. Hanya bedanya, giro itu biasanya digunakan oleh para pengusaha. Ya, pengusaha, kalau pengusaha nggak punya giro itu ada semacam image yang kurang baik. Ya, karena syarat pembukaan giro jauh lebih sulit daripada pembukaan rekening tabungan. Ya, gitu. Jadi giro makin ke sini makin sama dengan tabungan, tapi dia lebih ke branding akhirnya saat ini. Ya. Masyarakat kalau nggak punya giro yang bisnis itu
kurang sreg gitu, ya. Jadi mereka pasti buka giro. Walaupun di giro pun ada ATM juga, selain cek ada ATM juga. Ya, ada, bisa ditarik dengan ATM, ya. Dengan syarat-syarat tertentu pastinya, dan tidak semua bank, ya, bank-bank tertentu. Itu dan mekanisme tabungan, mudharabah. Bank bertindak sebagai pengelola dana, mudarib. Nah, bedanya situ ya. Kalau tadi apa namanya, bank disebut sebagai mustauda, ya, orang yang pihak yang dititipi uang. Nah, kalau ini bank bertindak sebagai pengelola dana, ya, mudarib. Ya, mudharabah, dia mudarib. Kemudian nasabah bertindak sebagai pemilik dana, yaitu sahibul mal. Ya. Jadi nanti pemilik dana akan menyetorkan dana kepada bank, ya, untuk dikelola oleh bank. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Ya, nisbah itu adalah persentase bagi hasil. Ya, ada persentase, ya, bagi hasil. Yang ketiga, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Ya, dalam akad waktu ditandatangan di formulir itu ada kesepakatan penarikannya. Misal hanya dapat ditarik pada jam kerja, ya, atau penarikan uang di atas 100 juta harus pakai KTP, NPWP, dan seterusnya. Ya, walaupun sekarang dengan teknologi semua sudah berubah. Kita bisa tarik tabungan kita pakai ATM kapanpun, 24 jam, ya, tanpa terikat waktu. Ya, bahkan dengan fasilitas net banking, ya, kita nggak perlu lagi ke ATM, cukup dari rumah kita bisa melakukan transaksi. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai prinsip dasar. Ya. Yang keempat, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya-biaya. Nah, sama seperti tadi. Ya. Banyak sekarang biaya-biaya yang dikenakan kepada masyarakat dari tabungan dan deposito, ya. Jadi hati-hati nih, ya. Kalau buka tabungan itu macam-macam biaya muncul, biaya administrasi bulanan, ya. Kadang ada juga bank yang menerapkan saldo minimal. Ya, saldo minimal itu kalau di bawah saldo tertentu maka kena biaya, ya, gitu. Jadi hati-hati. Kita nabung di bank 500.000, kita nggak sentuh-sentuh uangnya, tiba-tiba tahun depan kita tanya rekening kita saldonya berapa? Nol. Kenapa? Kok bisa? Karena ada biaya bulanan 50.000, 50.000 kali 10, 500.000, habis. Ya, jangan kaget. Makanya dalam membuka tabungan lihat yang betul, ya, ketentuan. Apalagi nanti ada ATM, ya, jadi ada biaya administrasi bukunya, ada biaya administrasi ATM, dan lain-lain. Ya, walaupun sekarang udah ada perkembangan baru, ya, tabungan-tabungan yang dikelola oleh bank-bank virtual, ya, itu sudah menawarkan tabungan tanpa biaya. Nah, ini perkembangan ke depan, ya. Ya nggak apa-apa, bank-bank ini masing-masing bersaing, ya. Kita sebagai masyarakat mengambil keuntungan dari persaingan yang sehat itu. Yang terakhir, bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah, ya. Bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Ya, jadi yang tertulis di bank itu persentase nisbah bagi hasil. Nah, ini juga jangan salah nanti teman-teman yang sudah terbiasa dengan tabungan bank konvensional, mereka sudah menetapkan bunga 5% setahun, misal. Nah, kalau di bank syariah bukan besarannya, ya, tapi nisbahnya. Misalkan 55% berbanding 45%, 55 untuk nasabah, 40% untuk bank, misal. Oh, gede banget, ya, 40%. Jangan tertipu. Itu adalah nisbah bagi hasilnya, ya. Jadi bukan persentase uangnya. Jadi kita nabung 1 juta, nisbah bagi hasil 40%, wah berarti kita dapat 40% dari 1 juta. Bukan.